Episode 86. Repi baru saja menyelesaikan pemotretan dengan seseorang model pria tampan asal Paris. Mereka mempromosikan sebuah brand pakaian ternama dengan berpose seksi. Selesai melakukan pemotretan, Repi kembali mengenakan pakaiannya semula. Ia sebenarnya kesulitan membawa barang karena tidak ada nilam. Sang jongos yang tidak mau membantunya mencelakai Bening. Apalagi Yuki baru bisa datang ke Paris besok. Repi menyesap wine. Bersama model pria itu dia bersulang. Lelaki itu melihat Repi dengan tatapan lapar. Sebagai seorang model dan artis terkenal, banyak di antara bagian tubuh Repi yang sudah ditambah termasuk ukuran dada yang jadi lebih besar dari biasanya. Kau sangat cantik, puji model pria itu dalam aksen Inggris yang begitu kental. Repi tersenyum lalu membalas menatap pria asing itu dengan tatapan nakal. Terima kasih, kau juga setampan. Apa aku boleh berkunjung ke hotel tempat kau menginap? Tanya lelaki itu lagi. Repi memandangnya dengan pandangan menggoda lalu ia mengangguk. Tentu, aku akan menunggumu. Lelaki itu tersenyum, sermik, dan kemudian pamit untuk pulang lebih dulu setelah mendapatkan alamat Repi menginap selama di Paris. Repi sendiri kemudian pulang menggunakan taksi. Dia menuju hotel tempatnya menginap. Tubuhnya seksi terekspos begitu saja. Ketika sedang melewati meja resepsionis, ia melihat Gara. Repi tersentak. Bagaimana mungkin mereka bisa berada di dalam satu hotel yang sama? Oh, Gara, pasti ada apartemen bisnis di Paris. Repi segera bersembunyi di balik salah satu pilar yang ada di dalam lobi hotel terkenal itu. Setelah Gara menghilang dari balik lorong, ia segera menghampiri resepsionis. Ada yang bisa kami bantu, Nona? Tanya resepsionis itu. Apa laki-laki tadi sudah mendapatkan kunci kamarnya? Tanya Repi. Ya, Tuan Anggara sudah mendapatkan kunci kamarnya. Oh, sayang sekali. Dia pasti mengira bahwa aku tidak jadi datang hingga akhirnya menyewa kamar sendirian. Aku istrinya dan berniat memberi kejutan untuknya nanti malam. Apa kau bisa memberiku kartu cadangan agar bisa memberi kejutan itu nanti malam untuknya? Tanya Repi dengan wajah harap. Tapi lihatlah, aku suami istri. Repi menunjukkan fotonya dan Gara. Foto ketika mereka sedang bermesraan dahulu dan foto mereka ketika menikah. Akhirnya, petugas resepsionis itu mengangguk. Ia segera memberikan kartu peskot yang sama dengan kamar Gara. Repi tersenyum senang. Tidak menyangka Dewa Fortuna akan berpihak kepadanya hari ini. Ia akan memanfaatkan waktu dan tempat yang mendukung rencananya hari ini. Repi berjalan dengan santai, melewati kamar Gara tempat saat ini. Ia sudah siap dengan rencana busuknya nanti malam. Kamar itu ternyata hanya berselang beberapa pintu dari kamar ia menyewa. Repi masuk ke dalam kamarnya, merasakan euforia bahagia membayangkan akan berada di ranjang yang sama dengan Gara nanti malam, tanpa Bening. Akhirnya, Gara akan kembali kepadaku lagi, Repi berbisik-bisik. Ia melepaskan belajar yang menuju tumbuhnya indah. Pas pula, Yuki mengatakan baru bisa datang Paris 2 hari lagi karena masih ada urusan keluarga. Padahal, harusnya Yuki sudah tiba di Paris hari ini. Sementara di dalam kamarnya, Gara sedang menghempaskan tubuhnya. Rasanya lain sekali, tak ada Bening di sisinya saat ini. Ia juga harus menghadiri acara di klub malam bersama para rekan bisnisnya. Tak datang rasanya tak enak. Ketika Gara lelap, ia tak sadar Repi masuk diam-diam ke dalam kamar itu. Repi memandang Gara dengan hasrat yang sudah menggembu. Tapi bunyi ponsel membuatnya menghentikan diri sesaat. Ia melihat Gara yang tak bergeming. Lelaki itu masih tidur. Ia melihat pesan yang baru saja dikirim oleh temannya yang mengatakan bahwa Gara tak boleh datang malam bahwa Gara tak datang malam kala ke klub malam yang sudah mereka janjikan. Repi tersenyum licik. Sepertinya ia punya rencana yang lebih bagus lagi. Jadi ia menahan diri untuk saat ini. Kembali keluar lagi dari kamar Gara. Seakan tak ada yang terjadi. Ketika terbangun, Gara meraih ponsel. Melihat banyak sekali pesan yang masuk, termasuk dari temannya. Gara kemudian menelepon Bening melalui sambungan panggilan video. Lelaki itu tersenyum sumariah melihat Bening yang sedang cantik-cantiknya. Sayang, kau sedang bersama Mama, tanya Gara penuh perhatian. Ya Mas Gara, Mama sedang ke dapur mengambil buah. Gara mengangguk-angguk. Ia menguap beberapa kali. Mas Gara istirahat saja.
Sebentar lagi ada acara bersama teman-teman bisnisku sayang. Mas Gara akan pergi. Iya, tak enak tak hadir. Mas Gara akan ke klub malam. Boleh? Tanya Gara. Bening nampak berpikir, ia tak mungkin akan melarangnya karena Gara pasti nanti tak enak bila menolak ajakan teman-teman bisnisnya. Pergilah Mas Gara, asal ingat waktu dan jangan mabuk ya. Gara mengangguk, kemudian memberikan ciuman jarak jauh untuk Bening. Setelah itu, mereka melanjutkan perbincangan dengan Gara yang membuka pintu balkon kamar hotelnya. Setelah puas berbincang dan menuntaskan rindu walau hanya lewat sambungan ponsel, Gara mematikannya. Sebenarnya Gara malas sekali mengunjungi klub malam, tapi demi menghargai teman bisnisnya, dia akan datang walau hanya sebentar. Sementara berselang beberapa pintu dari kamarnya, Repi sendiri telah bersiap untuk memanfaatkan momen itu untuk kembali meraih Gara. Episode 87. Suasana klub malam itu sesak dan asap rokok. Gara menuju sebuah room khusus yang telah dipesan oleh rekan-rekan bisnisnya. Namun di dalam sana dia tertegun karena yang hadir bukan hanya teman-temannya, ada Repi. Bagaimana bisa? Gara, perempuan cantik ini berkata bahwa kau adalah suaminya. Karena itu dia menyusul ke sini karena kau memintanya datang pula. Dia sangat cantik. Kalimat dari salah satu rekan bisnisnya membuat Gara memandang tajam Repi yang kini sudah mendekatinya. Menggamit lengannya manja lalu mencium mesra pipi Gara. Kalau saja tak ingat dengan reputasi baik yang sudah ia bangun sejak lulus sebagai pembisnis sukses dan jauh dari berita miring, tentu Gara akan memberi pelajaran habis-habisan kepada Repi. Namun Repi tentu percaya diri bahwa Gara tak akan pernah melakukan itu. Lelaki itu hanya diam, duduk dengan tatapan mencoba tenang sembari meladeni teman-temannya berbicara. Repi juga berusaha memberikan minuman kepada Gara, tetapi Gara menolaknya. Sedikit saja Gara, kita sudah lama tak bertemu. Aku sudah memesan minuman terbaik di tempat ini untukmu. Gara melihat minuman dalam genggaman letik Repi yang masih memandangnya penuh arti. Kau tidak akan mengecewakan teman-temanmu bukan? Gara meraih kasar gelas itu, lalu menegaknya perlahan. Sayang, minuman itu telah diracik dalam kadar alkohol yang cukup banyak. Gara yang sudah lama tak menyentuh benda itu, kini jadi cukup mabuk. Repi memanfaatkan itu, menggelayut Gara dengan hasrat sudah umbun-umbun. Ia mengendus leher Gara, berusaha membangkitkan gairah lelaki yang masih saja menjadi suaminya itu. Bening. Repi tersentak, meski dalam keadaan mabuk seperti itu, Gara malah masih menyebut nama Bening berkali-kali. Meski suara musik berdetup-dentum, tapi Repi masih bisa mendengar acuan Gara yang menggila, menyebut nama Bening berulang kali. Sial, desis Repi murka. Ia kemudian meminta izin kepada teman-teman Gara untuk kembali terlebih dahulu, sambil menatap Gara yang hampir tumbang. Pergi kau Sela, aku tidak mau kau ada di sini. Gara berusaha tetap sadar, tetapi Repi juga bertahan dengan terus menahan Gara di tubuhnya sendiri. Ia menyeret Gara, membawanya menuju keluar klub malam. Mereka masuk ke dalam taksi. Sudahlah sayang, lupakan Bening keparatmu itu. Kelinci kecil itu tidak akan bisa memilikimu lagi setelah ini. Aku akan menghangatkan ranjang kamar hotelmu malam ini, Gara. Kau ingat bukan betapa dulu kau suka mencubut tubuhku dengan begitu liar? Mari kita ulangi lagi malam ini. Aku bersedia membuka paha lebarku untukmu. Gara berusaha menjauh, tetapi Repi tetap sekuat tenaga menahan Gara yang memang sudah di puncak hasrat yang sama, tapi hanya Bening yang ada di pikirannya sekarang. Setibanya di lobi hotel, resepsionis yang siang tadi ternyata masih di sana. Ia mengangguk hormat kepada Repi yang membawa Gara dengan susah payah. Repi mengeluarkan kartu scan kode lalu membuka pintu. Dalam kesadaran sekian persen, Gara menatap nyalang Repi yang bisa membuka pintu kamarnya. Dari mana kau mendapatkannya? Aku istrimu sayang, tentu dengan mudah bisa mendapatkannya dari resepsionis. Repi tertawa, kemudian menghempaskan tubuh Gara ke atas ranjang. Lalu ia membuka gaun yang dikenakannya hingga menyisakan bra dan bawahan yang canda. Repi membenamkan wajah Gara di antara belahan dadanya. Gara mengeluh, berusaha tetap sadar, meski masih sekian persen. Gara, aku sangat menginginkannya, desis Repi. Lalu sambil mengambil ponsel, ia mengambil video mereka berdua. Terlihat Gara yang berusaha melepaskan diri, namun jika terlihat dari video, yang nampak justru seperti Gara memberikan respon kepada Repi. Namun saat Repi ingin membuka celana Gara tiba-tiba membuka matanya. Ia menatap nyalang Repi
Yang disadarinya bukan Bening. Lelaki itu menampar Repi keras, membuat Repi jadi melepaskannya. Keluar! Gara menampakkan keberaniannya. Ia mengambil vas bunga, lalu melemparkannya sembarangan. Repi menyelidik, mendapat penolakan, padahal sedikit lagi bisa menguasai Gara. Keluar! Bentak Gara sekali lagi. Repi beringsut. Sejujurnya, ia selalu takut setiap kali Gara mengamuk. Ia keluar dari kamar itu dengan Gara yang langsung merebut kartu scan passcode dari tangan Repi. Gara sendiri tertuduk di atas ranjang. Ia segera meraih air putih, berusaha tetap sadar setelah Repi pergi. Ia kemudian menghubungi resepsionis, bertanya kamar berapa Repi menginap. Setelah hampir 2 jam tetap memaksa sadar, ia pergi ke kamar perempuan itu. Gara mengetuk pintunya keras. Saat itu, yang membuka adalah seorang lelaki model yang tadi siang sudah janjian dengan Repi. Repi yang tak menyangka Gara datang hanya bisa menutup mulutnya dan berusaha mengusir lelaki itu agar Gara tak salah sangka. Bagus, tujuanku ke sini hanya satu, dan keberadaan lelaki itu memudahkan semuanya. Gara mengeluarkan ponsel, lalu tanpa bisa Repi cegah, cara mengambil potret mereka berdua dengan lelaki itu masih bingung. Repi Sela Aryani binti almarhum Jody Harsinaga. Mulai detik ini, kau bukan istriku lagi. Aku menolakmu dengan sadar, hingga terputuslah semua perkara atas dirimu. Aku akan menunggumu di pengadilan setelah ini. Gara berlalu dengan tenang. Repi yang kemudian lunglai dan merasakan air matanya jatuh satu-satu. Episode 88. Merayu dan mengancam Gara. Pergi ke kota Paris disambut dengan suara ketukan pintu berulang kali di kamar hotel yang Gara sewa. Gara muka mata, mencuci wajah, lalu berjalan dengan santai ke depan. Dilihatnya dari lubang pintu. Repi tampak menunggu di luar dengan raut tak sabaran. Gara tertawa sinis. Ia kembali lagi ke dalam tanpa mempedulikan Repi yang masih menekan bel juga mengetuk-ngetuk pintu dengan kesal. Gara tak mengubris. Sementara di luar, beberapa penghuni hotel menatap Repi dengan jengah. Hotel berkelas itu harusnya tak dihuni oleh tamu yang membuat pagi orang-orang jadi terganggu. Permisi Nona, kamu mendapatkan laporan Nona membuat keributan di sini. Seorang staf keamanan berbadan tegap layaknya algojo mendekat ke arah Repi yang masih stay kekuh berdiri di depan pintu kamar Gara. Ya maaf, Repi berenjak sebal, lalu kembali melangkah ke kamar sendiri. Ia melihat kontak Gara dan mencoba menghubungi lelaki itu. Tapi Gara ternyata sudah memblokir semua kontak Repi tanpa tersisa. Ah, kenapa bisa gini sih? Kesal, Repi membanting apa saja yang ada di depannya sekarang. Napasnya jadi tersengal. Tapi kemudian ia ingat malam sempat mengabdikan video panas mereka. Lalu, walau hanya sebentar, Repi tersenyum licik lagi. Tapi terpaksa harus menunggu sampai Gara keluar dari kamar agar ia leluasa untuk berbicara dengan lelaki yang kini secara agama telah menjadi mantannya. Enggak, Gara tetap suamiku. Dunia Repi membuatnya seperti orang kehilangan akal sehat. Saat ini Repi menekan kontak Bening, disambungkan panggilan. Repi, ya aku. Tahu apa yang semalam aku dan Gara lakukan? Biarkan Mbak dan Mas Gara saja yang tahu. Saya matikan ya Mbak, saya ngantuk sekali. Tunggu. Kau pasti ingin mendengar bagaimana semalam kami melakukannya. Sudah lama sekali kami tidak bercinta Bening. Semalam, malam yang begitu dahsyat dengan Gara yang tidak mau lepas dariku. Terdengar Bening menghela napas di ujung telepon. Bening mencoba tersenyum dan menerima apa yang Repi katakan barusan. Ya sudah Mbak, Bening turut senang kalau Mbak Repi juga senang. Selamat siang Mbak, semoga hari Mbak menyenangkan. Sambungan telepon itu mati. Repi mengerutkan kening. Harusnya ia mendengar Bening menangis, meraung, marah-marah, merasa kalah. Repi jadi kesal sendiri karena harapannya tak sesuai kenyataan. Sementara Bening yang masih memeluk ponselnya hanya menatap langit-langit dengan pandangan menerawang. Ada air mata mengalir di sela matanya, meski tak ada Ishak di sana. Bening tidak mau berpikir macam-macam. Yang ia paham, Gara dan Repi memang masih berhak untuk melakukannya. Bukankah dia hanyalah istri kedua? Bening sama sekali belum tahu bahwa Gara sudah menolak Repi semalam dan cerita itu tentu hanya sebuah karangan. Gara bergegas keluar dari kamar. Ia akan bertolak ke Indonesia hari ini. Kegiatan bisnisnya sudah selesai. Namun beberapa langkah ia berjalan dari koridor hotel, Repi mencegatnya, menarik lengan lelaki itu. Apalagi, tanya Gara, jengah sambil melepaskan tangan Repi yang masih mencengkram. Please Gara, kamu gak bisa giniin aku. Kamu talak aku dalam keadaan mabuk. Itu tidak sah. Aku sadar ketika mengucapkannya Sela.
Aku bahkan ingat waktu juga apa yang kukatakan semalam. Di antara kita sekarang tidak ada hubungan apapun. Aku akan segera menyerahkan berkas ini ke pengadilan. Aku jadi paham mengapa dulu kau suka ke luar negeri untuk pemotretan. Kau ternyata tahu banyak perempuan murah. Seandainya aku sadar sendiri dulu, tentu tak akan terbuang sia-sia waktuku selama ini. Gara dengar lelaki itu belum sempat melakukan apapun denganku semalam. I don't care. Aku sama sekali tidak cemburu. Justru aku berterima kasih kepada lelaki itu. Karena dia akhirnya aku bisa lebih mudah untuk bercerai secara hukum denganmu. Foto kalian berdua sudah aku kirim ke pengacara. Semua sudah diurus. Kita akan bertemu di pengadilan. Gara berjalan lagi, tidak menggubris Repi yang tercengang dan terus memanggilnya. Aku punya video ini, Gara. Aku akan kukirim ke Bening dan semua media, ancam Repi. Gara menghentikan langkahnya perlahan. Ia mendekat lagi ke arah Repi, lalu ia melihat video panas mereka semalam. Walau hanya sebentar, tapi terlihat sekali di sana seolah Gara sedang menikmati apa yang mereka lakukan, meski ia sama sekali tidak menikmatinya. Kau menggunakan itu untuk mengancamku, tanya Gara, memandang tajam Repi yang mulai tersenyum lecek. Ya, kau lihat saja apa yang akan aku lakukan jika kau berani meneruskan niatmu mencarikan aku ke pengadilan. Gara memandang Repi semakin tajam, tapi kemudian senyum manisnya kembali terlihat. Lakukan saja. Lalu Gara berbalik, meninggalkan Repi yang semakin merasa terabaikan. Repi mengepalkan tangannya, melihat Gara yang sudah menghilang dan masuk ke dalam lift. Sialnya, ia belum bisa kembali hari ini. Masih banyak sekali pekerjaan di Paris. Repi mengeras-ngeras. Ingin rasanya ia memburu Bening hari itu juga. Semua ini karena perempuan kampung itu. Repi menendang-nendang dinding dengan kesal, melepaskan kemarahannya dengan kembali masuk ke kamar hotel dan mengubur apa saja yang ada di depannya saat ini. Episode 89. Repi juga tak main-main dengan ancamannya saat ini. Ia mengirimkan video semalam kepada Bening. Bening belum membukanya karena sepulang dari kuliah tadi memang matanya sedikit mengantuk. Barulah ketika sore menyambangi Jakarta, Bening membuka matanya. Ia segera mandi lalu turun ke bawah dan membantu para pelayan untuk memasak untuk makan malam kelak. Sebelumnya, Bening singgah ke balkon dan mengangkat jemuran. Asih yang baru saja hendak mengangkat jemuran hanya menunduk lalu mengambil jemuran kering itu dari tangan Bening tanpa berkata apa-apa. Mbak Asih, panggil Bening ketika Asih sudah berbalik. Ya, mau masak bersama di bawah, tawar Bening. Sebab setiap kali ada Bening di rumah, Asih memang jarang ke dapur. Nanti aku ke sana. Bening tersenyum lalu mengangguk. Ia kemudian turun lagi, menuju dapur dan mulai sibuk membantu pelayan memasak. Nyonya besar yang baru saja ke dapur langsung mendekati Bening. Bening, sudah, biarkan para pelayan di rumah ini yang masak. Kau istirahat saja. Lihat perutmu, sudah buncit, jangan banyak bekerja. Bening tersenyum mendengar khawatiran mertuanya itu, lalu ia menepuk-nepuk punggung tangan nyonya besar seraya tersenyum menenangkan. Gak apa-apa mah, Bening kuat kok, lagian ini masakannya simpel-simpel aja. Ya kan Bu Tuti? Bu Tuti hanya mengangkat jempol yang disambut tawa oleh Bening dan nyonya besar. Mereka akhirnya memasak sambil mengobrol. Asih juga mendekat, membantu Bening memotong sayur. Gara pulang loh hari ini, kamu sudah tahu, tanya nyonya besar. Masa sih mah, Mas Gara nggak bilang? Bening menjulurkan bibirnya. Kayaknya dia mau kasih kejutan sama kamu. Nggak kejutan lagi dong, kan mama sudah bilang. Nyonya besar tertawa lebar menyadari kekonyolan dirinya. Membahas Gara yang sedang di luar negeri. Bening jadi ingat saat Repi menelponnya beberapa jam yang lalu. Ia hanya bisa tersenyum kecil. Meski tak dipungkiri, hatinya cemburu. Tapi yang mau bagaimana lagi? Gara adalah seorang suami dengan 2 istri. Bening sontak melepaskan pisau ketika benda itu tanpa sengaja mengiris jemarinya karena dikasihkan melamun. Bening, aduh, sudah berikan pelayan yang masak ya, mari kita obati. Bening mengangguk dan mengiris sesaat. Luka di jarinya seperti sedang mengabarkan hatinya yang sebenarnya sudah lebih dulu tergores. Cukup perih, tapi masih bisa diobati. Kalaulah tangannya yang terluka, maka ada obat yang membuatnya sembuh. Jikalau hati yang terluka, maka hanya ikhlas sebagai penawar. Kenapa sampai melamun? Apa ada yang kau pikirkan? Tanyanya besar setelah selesai membalut luka Bening dengan kasa. Tidak mah, Bening menggeleng. Kalau memang ada mengganggu pikiranmu, ceritakan saja kepada mama agar kau bisa tenang. Hanya sedikit pusing dan tugas kuliah yang menumpuk mah. Bening berusaha tetap tersenyum saat mengatakannya.
Belajar boleh, tapi jangan lupa dengan kesehatan sendiri. Ingat, Bening, ada cucu mama di dalam sini. Mama mengetuk perlahan perut Bening. Bening tersenyum, lalu meraih jemari ibu mertuanya. Bening janji akan menjaga cucu mama dengan baik. Nyonya besar membalas senyuman Bening dengan menenangkan. Ma, Bening ke atas ya, lupa kalau ponsel tertinggal. Siapa tahu Mas Gara telepon. Nyonya besar mengangguk, lalu membiarkan Bening naik kembali ke atas. Bening mencari ponselnya yang terselip dekat selimut. Ia membuka ponsel dan menemukan satu pesan. Bening membuka pesan itu dari Repi. Isinya membuat Bening menahan napas. Bening berusaha menyabarkan diri. Ia tahu ikhlasnya sedang diuji. Bening juga tidak mau menghakimi Gara dengan cemburu buta. Pasti Gara akan menjelaskan tentang video ini kelak meski tanpa Bening yang memintanya. Lagi pula, kembali ke pasal pertama, bahwa Repi adalah istri pertama dan dia juga berhak atas Gara. Namun, mengapa Repi harus mengirim video mesra itu kepadanya? Bening mengetupkan bibirnya, mencoba untuk menguatkan hati dan diri sendiri. Biarkan saja Ning, jangan egois. Bening berbisik lirih dalam hatinya sendiri. Bening tidak berniat membalas pesan itu. Ia segera menghapusnya. Tak perlu menyimpan video syur itu di dalam kamar hotel. Repi belum berani mengirimkannya kepada media atau sengaja memajang video itu di medsosnya. Ia sudah mendapat peringatan dari agensi karena sering membuat berita miring terkait dirinya sendiri. Jadi, Repi harus menahan keinginannya mempermalukan Gara. Nanti alih-alih Gara yang malu, malah karirnya yang hancur jika ia gegabah. Repi mencoba menghubungi Bening berkali-kali, tetapi kali ini Bening tak lagi mengangkatnya. Repi menghapuskan ponselnya dengan kesal. Sementara Bening sendiri hanya menatap layar yang berkedip-kedip itu dengan tatapan kosong. Untuk apa Mbak menelpon Bening lagi? Kalau cerita yang akan Bening dengar sama saja seperti yang sudah-sudah. Apa nggak lelah Mbak? Tanya Bening pada layar ponsel yang masih berkedip-kedip. Bening menghela napas berat. Ia tidak mau mengingat video tadi. Rasanya cukup menyakitkan. Melihat lelaki yang dicintai tapi melakukan juga dengan wanita lain. Walau ia hanya madu, ternyata Bening juga bisa cemburu. Bening mengelus dadanya sendiri, mencoba menenangkan diri atas segala prasangka karena kata Gara. Dia kepada Repi tak lagi cinta. Ya harusnya Bening percaya. Episode 90. Kurang lebih 16 perjalanan Gara dari Paris menuju Indonesia akhirnya terhenti di jam 12 malam. Gara melangkah dengan penuh pesona di koridor bandara yang masih cukup banyak orang dengan keperluan masing-masing. Padiman sudah menunggu Gara sendari tadi. Ia segera membuka pintu mobil ketika Gara sudah dekat. Gara duduk dengan tenang di belakang. Ia sempat membeli perhiasan indah untuk Bening kemarin. Benda itu kini terjuntai di jarinya. Wah, buat non Bening ya tuan, tanya Padiman cengesan. Ya, bagus tidak? Tanya Gara memberi respon. Istri saya pasti nggak pakai baju 2 hari 2 malam kalau dikasih itu tuan. Gara tertawa mendengarnya, lalu menyimpan lagi benda itu ke dalam kotaknya. Meski waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam lewat tadi, dia sama sekali belum mengantuk. Ia tak sabar ingin segera berjumpa dengan Bening. Tibanya di rumah, Gara segera masuk ke dalam seisi rumah menampaknya terlelap dalam mimpi masing-masing. Gara naik perlahan ke lantai atas di mana kamarnya berada. Ia membuka pintu perlahan pula. Dilihatnya Bening sudah meningkuk dengan gaun tidur. Gara perlahan naik ke atas ranjang. Lalu lengannya kokoh mulai meraih Bening dengan hangatnya pelukan. Terasa Bening menggeliat. Belum sadar sepenuhnya bahwa Gara sudah berada di sisinya. Beberapa menit berlalu. Rasa nyaman itu membuat Bening segera membuka mata. Ia menatap tangan yang sedang melingkari pinggangnya. Sudah bangun? Tanya suara di belakang. Bening mendongak. Ia tersenyum hangat menatap Gara lalu berbalik dan memeluk Gara erat. Rindu sekali, tanya Gara lagi. Bening mengangguk. Aku rindu kau juga Bening. Bening mendongak. Gara menyambut kening Bening dengan kecupan. Untuk beberapa saat hanya ada keheningan yang melingkupi keduanya. Mas Gara tidak bilang kalau mau kembali. Sengaja, tapi Bening sudah tahu dari Mama. Dasar Mama. Gara berajak sebal. Sayang, Mas Gara punya sesuatu untukmu. Gara merenggangkan pelukannya, lalu meraih sesuatu yang sempat diletakkannya di atas nakas, tak jauh dari ranjang. Benda itu terbuka. Bening memandangnya dengan tersenyum. Bagus sekali Mas Gara, kau suka. Apapun yang Mas Gara berikan, Bening pasti menyukainya. Gara membelai rambut Bening, lalu mengajaknya duduk di atas ranjang itu.
Berbaliklah, biar Mas Gara tersangkan. Bening menurut, kemudian berbalik dan membiarkan Gara memasangkan liontik berkilauan itu di leher jenjangnya yang putih. Lalu Bening berbalik lagi menghadap Gara. Gara puas melihat Bening yang semakin cantik dengan kalung itu di lehernya. Kau lelah tidak? Tanya Gara. Bening menggeleng. Ia tentu tahu apa yang Gara inginkan saat ini. Jadi Bening diam saja ketika Gara mulai membuka gaun tidurnya dan membuka bajunya sendiri. Gara melakukannya dengan hati-hati agar jangan sampai menindih perut Bening yang mulai membesar. Di bawah cahaya lampu temaram itu, Bening semakin cantik dengan mata berkilat-kilat dikuasai gairah, juga dengan tubuh polos yang semakin indah karena liontin berkilauan di lehernya. Setelah selesai dengan kegiatan penyatuan penuh kerinduan itu, Gara menghempaskan tubuhnya di samping Bening. Sembari mengatur napas keduanya yang masih tersengal tapi mulai berangsur normal, Gara tersenyum menatap Bening. Bening membalasnya dengan senyuman yang sama. Kau tahu, Repi ternyata juga di Paris dan satu hotel yang sama denganku. Gara membuka percakapan. Bening sudah tahu. Bening menjawabnya. Gara menoleh. Benarkah? Bening mengangguk. Bahkan sudah melihatnya. Tanya Gara sambil berkerut. Ya, video mesra Mas Gara dan Mbak Repi. Meski tak seharusnya Mbak Repi mengirimkannya kepada Bening. Karena bagaimanapun Bening pasti punya rasa cemburu. Walau Bening tak bisa menghalangi karena Mbak Repi jelas lebih berhak atas Mas Gara. Gara menggeleng. Ia sudah menduga Repi pasti akan nekat mengirim video gila itu kepada Bening. Ia tidak seperti yang kau pikirkan sayang. Kami tidak melakukan apapun. Sejujurnya malam itu Mas Gara sedikit mabuk dan dia manfaatkan kelemahan Mas Gara saat itu. Tapi Mas Gara berani jamin tidak ada terjadi apapun di antara kami berdua. Bening mendongak. Menatap kedalaman mata Mas Gara, mencoba menyelami dan melihat kejujuran Gara dari sana. Gara memang tak berdusta, lelaki itu jujur. Bening percaya Mas Gara. Kau memang harus mempercayai aku sayang. Bahkan aku sudah menjatuhkan talak kepada Repi malam itu juga. Kali ini Bening tercengang. Gara menolak Repi. Mas? Ya Bening, Repi sudah aku ceraikan dengan jatuhannya talak yang keluar langsung dari bibirku. Aku akan segera mengurus sidang perceraian di pengadilan agar segera putus semua perkara atas dirinya dalam hidupku selama ini. Mas Gara benar-benar melakukannya. Ya, untuk apa bertahan Bening? Aku sudah menemukanmu. Lagi pula, memang seharusnya sendiri dulu aku menceraikannya. Bening tak mampu berkata apapun lagi. Ia tidak tahu harus sedih atau bahagia. Di satu sisi, dia tidak ingin Gara terus terbelenggu dengan hubungan yang tidak sehat bersama Repi. Di sisi lain, dia juga tidak tega jika Repi sampai terluka. Bening hanya bisa memeluk Gara, memberikan kekuatan dan dukungan sebagai istri yang berbakti kepada suaminya.